Mengaku bisa gandakan uang, juru pijat tipu pasangan suami istri di Kabupaten Kudus, uang 60 juta rupiah lenyap. 7 ekor sapi kurban di Kabupaten Klaten mati mendadak, diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Untuk menunjang regenerasi atlet, Undip Semarang punya gor bulu tangkis bertaraf internasional. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, 20 hari melakukan operasi premanisme, jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah berhasil amankan ratusan tersangka yang melakukan pemerasan serta pengancaman. Dari ratusan preman yang ditangkap, ada anggota Ormas, debt collector, serta gangster. Ratusan preman yang berhasil ditangkap kepolisian jajaran Polda Jawa Tengah dalam operasi Aman Candi 2025 Selasa siang dirilis Wakapolda Jawa Tengah di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah. Selain ratusan tersangka yang berhasil diamankan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam, uang hasil rampasan, serta identitas dan kendaraan milik tersangka. Dari serangkaian operasi yang dilakukan jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang menduduki peringkat teratas dalam upaya pemberantasan premanisme di wilayah kota besar. Wakapolda Jawa Tengah mengaku aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok ormas ini dinilai akan berpengaruh pada iklim investasi di wilayah Jawa Tengah. Meyakinkan betul pada investor, nggak usah takut, Jawa Tengah pasti aman, dan saya pastikan akan aman dari gaya-gaya premanisme. Hasil yang tadi sudah kami sampaikan, inilah yang tentunya terus akan kita giatkan terus pengawasan terhadap kegiatan perekonomian, kegiatan kemasyarakatan, apapun yang masyarakat merasa tidak nyaman, tolong segera lapor kepada kami. Upaya pemberantasan premanisme yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan pengusaha yang melakukan investasi di Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, mengaku bisa gandakan uang, juru pijat tipu pasangan suami istri di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Uang senilai 60 juta rupiah lenyap. Berkedok dukun pengganda uang, SJ warga Surabaya yang bekerja sebagai tukang pijat menipu korban. Kepada polisi, pelaku mengaku memakai uang korban untuk melunasi sejumlah utang. Dengan modal kotak besar yang dipercaya bisa melipat gandakan uang setelah 1 tahun, pelaku menaruh kotak tersebut di rumah korban dan meminta menaruh uang tersebut dalam kotak yang sudah ada batunya dan dilarang untuk membukanya. Tak sabar menunggu 1 tahun, akhirnya korban membuka kotak tersebut dan kaget ternyata uang 60 juta milik mereka hilang hingga akhirnya melapor ke polisi. 8 yang berkedok dukun tertarik dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh tersangka, yaitu menyampaikan bahwa tersangka ini mampu melipat gandakan uang atau menarik barang-barang atau benda-benda goib. Menurut keterangan dari tersangka, uang milik korban itu akan bisa dilipat gandakan setelah 1 tahun dimasukkan di dalam kotak. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara.
Kristiano Tarigan, tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi, masih menjalani masa penahanan di Mapolresta Sleman. Polisi telah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Sleman. Penyidik Polresta Sleman telah mengirim berkas pemeriksaan Kristiano Tarigan ke Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juni kemarin. Pihak Kejaksaan Negeri Sleman menyebut masih butuh waktu untuk mempelajari berkas pemeriksaan Kristiano sebelum kasus ini siap naik ke persidangan. Ini berkas perkara juga sudah dikirim hari ini tanggal 2 Juni 2025. Selanjutnya nanti jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara ini. Berapa waktu Bapak penelitian yang disediakan menurut undang-undang? Kita diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap. Apabila nanti dalam pemeriksaan berkas terdapat beberapa kekurangan atau apa, segera akan kita kirim P18 dan di 14 hari kita kirim petunjuk P19. Kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM, terjadi pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025 di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Masih dari Yogyakarta, saudara, sidang gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkait keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang mendengarkan tanggapan dari pihak penggugat maupun tergugat terkait adanya permohonan intervensi pihak ketiga. Agenda sidang mendengarkan tanggapan dari penggugat dan tergugat terkait adanya permohonan intervensi yang diajukan Muhammad Taufik pada sidang sebelumnya. Komarudin sebagai penggugat merasa tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut. Sedangkan pihak tergugat, baik dari Rektor UGM dan jajaran serta dosen pembimbing akademik Jokowi, menolak semua dalil yang diajukan pemohon intervensi. Mereka menilai permohonan intervensi yang diajukan pemohon tidak memenuhi kualifikasi formil maupun material. Setelah kita cermati bersama dengan prinsipal itu untuk Gadjah Mada, kita melihat bahwa kapasitas si permohon intervensi ini ternyata tidak sama dengan dia jalankan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah menggugat ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. Itu satu. Kedua, secara material pun kalau dia dikatakan sebagai penggugat intervensi, otomatis kan dia harus bisa mendalilkan sama seperti penggugat yang Pak Khairuddin. Ternyata kan dia tidak bisa dijabarkan di dalam konteks permohonannya, hanya menyampaikan bahwa kepentingan yang sama maka tepat apabila mengajukan sebagai pihak. Hanya itu. Nah, korelasi inilah yang kita tidak muncul. Kita anggap kalau itu sebenarnya tidak tepat dia mengajukan intervensi. Ya, alasan saya itu tadi bahwa supaya membantu kami mengumpulkan barang-barang bukti. Iya, karena kita juga jauh dari Makassar, sehingga mungkin nanti bisa menghambat kurikulum bukti. Artinya kalau ada penggugat intervensi sangat terbantu, Pak ya? Ya, begitu. Tujuan kita kan supaya perkara ini cepat selesai. Jadi kita tidak kami tidak menuduh Jokowi bahwa palsu atau bagaimana. Jadi kita bagaimana supaya cepat kita buktikan palsu atau tidak. Sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Jokowi akan kembali digelar Selasa pekan depan 10 Juni 2025 dengan agenda putusan sela dari Majelis Hakim. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. 7 ekor sapi kurban di Kabupaten Klaten mati mendadak diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Nantikan informasinya usai jeda.
Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, 9 sapi kurban di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dilaporkan terjangkit penyakit. 7 ekor mati mendadak, sedangkan 2 ekor lainnya sakit. Menurut petugas sapi, diduga mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. 9 ekor sapi kurban di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mati mendadak. Menurut pemilik sapi, ia membeli sapi dari Pasar Jelok, Kabupaten Boyolali, 15 Mei 2025. Namun tak lama setelah ia rawat, 3 ekor sapi mulai menunjukkan gejala sakit, tidak nafsu makan, dan akhirnya mati. Diduga karena terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK, sapi yang sakit sebelumnya menularkan pada sapi lain. Sehingga satu persatu sapi mati dan total ada 7 ekor sapi. Sedangkan 2 ekor sapi sakit kemudian disembelih. 9 sapi tersebut bahkan sudah ada pembelinya dan dititipkan di kandang miliknya. Namun ia mengaku tetap mengganti semua sapi milik konsumen hingga mencapai sekitar 190 juta rupiah. Ya, ceritanya itu saya beli sapi semuanya itu dari Pasar Jelok. Selang 20 hari itu nafsu makannya berkurang. Lalu sapi itu sudah saya obatin sampai 3 mantri, tapi juga tak sembuh. Terus itu malam harinya sekitar jam 2 pagi itu mati. Selang beberapa jam lagi juga mati. Kasusnya itu ada 7 ekor sapi yang mati. Lalu yang masih tanda-tandanya masih sakit itu saya jual ke Jagal itu yang 2 ekor. Jadi totalnya ada 9 ekor yang sudah pesanan dari pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten menduga sapi dari Pasar Jelok, Kabupaten Boyolali belum divaksin. Setelah menerima laporan, petugas langsung menyemprot disinfektan agar penyakit tidak menular ke sapi lainnya. Idul Adha, Idul Kurban itu dicampur sehingga sapi itu ternyata belum ada keterangan vaksin dari Boyolali, sehingga pada hari berikutnya tanggal 25 Mei itu Pak Adi menghubungi petugas kesehatan untuk memberikan vaksin, tapi karena sudah terserang dan melebar ke sapi yang lain, sehingga ada 7 ekor itu yang mati, dan yang 2 itu sapi itu disembelih paksa karena memang khawatirnya nanti akan mati seperti itu. Jadi totalnya ada. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas akan memperketat masuknya sapi dari wilayah lain. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sapi jumbo milik warga Kangkung, Kendal, Jawa Tengah terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo untuk disumbangkan saat Idul Adha. Sapi bernama Joni ini memiliki bobot 1 ton dan terjual 100 juta rupiah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut hari besar umat Islam tersebut. Salah satunya adalah hewan kurban yang akan disumbangkan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setelah melalui pemeriksaan ketat dari tim Dinas Peternakan Kendal, sapi jantan milik warga Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terpilih sebagai salah satu sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut. Sapi dengan bobot 1 ton ini berhasil mengalahkan 2 kandidat sapi lainnya karena dinilai memenuhi sejumlah persyaratan seperti kondisi kesehatan, kondisi fisik, hingga bobot sapi. Anang, pemilik sapi yang diberi nama Joni ini mengaku bersyukur sapinya terpilih sebagai sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto. Namanya si Joni yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo melalui timnya dari Disna Kendal dengan bobot sekitar 1 ton dengan harga 100. Terus dia di sini sudah 3 tahun lebih
usianya sudah 4 tahunan lebih. Vaksin sudah 3 kali. Rencana kita antar ke sana pagi tanggal 7 ke Kaliwungu Masjid Agung. Sapi yang terjual dengan harga 100 juta ini rencananya akan disumbangkan ke Masjid Agung Kaliwungu Kendal pada Hari Raya Idul Adha nanti. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pembatalan diskon tarif listrik menuai tanggapan dari masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku kecewa dengan pembatalan pemberian diskon 50% pada tarif listrik bulan Juni hingga Juli. Namun sejumlah masyarakat mengaku setuju dengan rencana penggantiannya berupa bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Dan berikut beragam tanggapan dari masyarakat terkait kebijakan baru tersebut. Saya sebagai masyarakat bawah merasa sangat kecewa, Mbak, kalau memang nanti subsidi listrik itu dialihkan. Karena kan untuk masyarakat seperti saya dan yang lainnya yang berharap ada diskon subsidi itu kan juga meringankan bagi saya dan juga orang-orang yang membutuhkan pembayaran yang lebih ringan gitu. Sebagai pegawai biasa swasta, apalagi freelance gitu, mungkin agak berat. Ya maksudnya ya kan lumayan 50% ya, yang biasanya beli 50, 100 untuk sebulan. Kalau ada diskon kan bisa lumayan, bisa jadi 2 bulan. Sebagai pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta, saya lebih setuju mendapatkan BLT daripada diskon listrik 50%. Alasannya, Mas? Kebutuhan sehari-hari, Mas. Sehari-hari. Jadi lebih mementingkan uang tunai, Mas? Ya, lebih mementingkan uang tunai ketimbang diskon 50% listrik. Sebetulnya kalau listrik itu juga bermanfaat, tapi kalau untuk kalangan bawah sendiri untuk beli listrik, semisal katakanlah listrik yang 50% diskon dari pemerintah itu, untuk kalangan bawah itu kebanyakan nanti orang-orang yang punya uang yang lebih tinggi bisa menimbun subsidi listrik itu. Kalau saya pribadi sih lebih baik dialihkan ke untuk subsidi upah yang gaji di bawah 3,5 juta. Pembatalan pemberian diskon tarif listrik 50% periode Juni-Juli disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin sore. Ia menyebut pemerintah rencananya akan menggelontorkan diskon pada bulan Juni dan Juli tahun ini, namun karena mekanisme penganggaran yang lebih lambat, sehingga rencana tersebut dibatalkan. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Untuk menunjang regenerasi atlet, Undip Semarang mempunyai gor bulu tangkis bertaraf internasional. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Melalui program Sekolah Kemitraan, pada satu sekolah akan ada 36 siswa yang menerima pendidikan gratis pada tahun ajaran baru 2025-2026. Meskipun gratis, tidak ada perbedaan pelayanan kepada peserta program Sekolah Kemitraan dengan siswa jalur reguler. SMA Laboratorium Upgris menjadi salah satu sekolah menengah atas swasta yang menjalin kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan menggunakan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Melalui program sekolah kemitraan ini, akan ada 36 siswa yang menerima pendidikan gratis pada tahun ajaran baru 2025-2026. Mereka yang terpilih berasal dari jalur afirmasi. Kepala SMA Laboratorium Upgris, Nur Hoiriah, mengatakan tidak ada perbedaan pelayanan kepada peserta program sekolah kemitraan
dengan siswa jalur reguler, baik itu sarana dan prasarana maupun tenaga pendidikan. Tapi direncanakan nanti tidak menjadi satu kelas, tapi bisa menyebar di seluruh kelas 10 sehingga tidak ada kesenjangan antara anak-anak yang kami terima dari jalur afirmasi atau jalur SPMB kemitraan ini dengan anak-anak reguler yang mendaftar di SMA Lab Ugris ini. Nur Khairiyah berharap sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin diperluas, sehingga membuka kesempatan bagi siswa-siswi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara gratis. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan olahraga, Saudara. Sarana prasarana olahraga dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang regenerasi atlet dari berbagai daerah. Dan untuk mewujudkannya, Universitas Diponegoro berkolaborasi dengan pihak ketiga membangun GOR bulu tangkis bertaraf internasional. Saat menghadiri peresmian GOR bulu tangkis bertaraf internasional, mantan atlet bulu tangkis Liliana Natsir mengatakan pentingnya sarana prasarana yang mumpuni di setiap daerah untuk regenerasi yang baik. Adanya GOR-GOR bulu tangkis baru dan baik dapat membantu pencarian dan pembinaan atlet bulu tangkis sejak dini. Diakuinya saat ini prestasi cabur andalan Indonesia ini masih menurun, sehingga ini PR besar bagi PBSI agar bulu tangkis Indonesia bisa kembali mendominasi di dunia. Kadang-kadang kan mau jadi atlet tapi lapangannya di mana? Nyari lapangannya susah. Gitu kan. Ini kan sudah tersedia dan dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau saya bilang ini udah bagus banget. Bahkan untuk level bisa nyelenggain level turnamen bulu tangkis yang kecil ya. Karena kan ada tribunnya juga gitu. Dan secara lampu, secara ketinggian, karpet dan semuanya tuh udah mumpuni. Rektor Undip Suharnomo mengapresiasi kolaborasi dengan pihak ketiga hingga berdirinya GOR bulu tangkis baru Undip. Bahkan, dalam waktu dekat GOR baru ini akan digunakan untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Melengkapi fasilitas yang ada di Undip, kita ada basket internasional, ada futsal internasional, kemudian sekarang ada badminton yang berskala internasional. Dan ini dalam waktu dekat kita akan pakai untuk Popnas. Di Undip kita dipilih untuk pembukaan Popnas dan beberapa agenda termasuk badminton ada di Sementara itu Presiden Direktur Jarum Foundation Victor Rahmat Hartono mengatakan kolaborasi ini diharapkan lebih banyak dengan adanya GOR bertaraf internasional ini sehingga muncul banyak atlet baru. Lebih banyak lagi mahasiswa Undip yang ingin belajar badminton, ingin latihan badminton, sekarang dapat infrastrukturnya untuk melakukan aspirasi mereka. Seperti diketahui, GOR bulu tangkis Undip dengan luas 6.000 meter persegi lebih ini dibangun di lahan seluas 11.000 meter persegi dengan anggaran pembangunan mencapai sekitar 43 miliar rupiah. Pengerjaannya dimulai pada 2 Oktober 2023 dan rampung 27 Agustus 2024. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.